Shalom sobat, ini video pertama saya untuk berbagi mengenai pengenalan saya akan Tuhan Yesus Kristus. Saya Kristen dan saya mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang dari surga menjelma sebagai manusia untuk menyelamatkan saya, manusia yang berdosa ini, dan seluruh orang yang percaya kepadanya. Jadi saya mengambil poin pertama, Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi, mengapa saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan saya dan juru selamat saya? Karena Tuhan Yesus itu Maha Pengasih. Jadi, ada beberapa yang saya pelajari tentang Tuhan Yesus Kristus. Ada Maha Pengasih, Maha Menguasai, Maha Suci, Maha Pencipta, memberi sejahtera dan keamanan. Nah, jadi yang pertama dulu yang saya pelajari dan ingin saya berbagi sama teman-teman bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Maha Pengasih untuk kita semua yang percaya kepadanya dan juga bahkan untuk seluruh dunia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kasih karunia dari Tuhan itu mendapatkan kita yang percaya, menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Jadi yang pertama dulu saya ambil pelajaran kita, renungan saya mengenai Tuhan Yesus Kristus Maha Pengasih. Saya ambil dari Injil Matius ayat 14 ayat 14. Ini renungan yang saya ambil ya. Saya bacakan. Ketika Tuhan Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan Yesus melihat orang yang sakit dan menyembuhkannya. Tuhan Yesus berbelas kasihan kepadanya. Terus saya baca lagi di Injil Matius 15 ayat 32, 35 dan 36. Nanti teman-teman bisa baca ayat lengkapnya ya. Saya baca dulu ayat 32, 35 dan 36 di Injil Matius 15. Saya bacakan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Tuhan Yesus tidak ingin orang yang mengikutinya kelaparan. Nah, kalau teman-teman bisa baca ayat lengkapnya ini, ya Tuhan Yesus memberi mereka makan. Tuhan Yesus tidak ingin orang yang mengikutinya itu kelaparan. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan ya. Nah, ini ceritanya yang sedang ini 7 roti dan ikan-ikan itu. Ada juga memberi makan 4.000 orang ya. Nah, ini saya ambil lagi dari Injil Matius ayat 20, 33 sampai 34. Saya bacakan. Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan orang, terus memberi makan orang yang mengikuti dia, dan juga ini menyembuhkan orang yang buta supaya bisa melihat. Tuhan Yesus penuh belas kasihan. Oke, saya baca lagi dari Markus 1 ayat 40 sampai 42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya,
Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Luar biasa kan? Tuhan Yesus itu tidak peduli mau sakit apa, mau buta, mau sakit kusta, disembuhkan Tuhan Yesus. Seperti orang kusta ini kan, dia datang kepada Tuhan Yesus dan memohon bantuannya. Jadi kalau teman-teman saat ini lagi masa susah, galau, ada khawatir, ya kita manusia pasti ada kekhawatiran, kita datang kepada Tuhan Yesus, dia akan memberi belas kasihan kepada kita. Karena Tuhan Yesus itu penuh belas kasih, maha pengasih, hatinya tergerak oleh belas kasihan, sehingga menyembuhkan kita yang punya akar pahit kah, kekhawatiran kah, kecemasan. Ini aja sakit kusta dan buta, Tuhan Yesus sembuhkan. Oke. Kita baca lagi di Injil Lukas ayat 7. Maaf, saya baca lagi di Lukas 7 ayat 13 sampai 15. Di Injil Lukas 7 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Nah, Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada pengikutnya yang lapar. Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada orang yang sakit. Sekarang Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada seorang janda yang anaknya sudah meninggal dunia, dan Tuhan Yesus membangkitkannya. Luar biasa kan kasih Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkuasa atas penyakit, berkuasa atas segala nyawa. Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang lumpuh, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang kusta. Tuhan Yesus berkuasa. Jadi di dalam kasih-Nya itu ada kuasa untuk kita yang percaya kepadanya, yang bermohon kepadanya. Saya baca lagi dari kitab Roma ayat 9 sampai 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Nah, Tuhan Yesus itu, Tuhan yang kita sembah, yang saya sembah itu menaruh belas kasihan kepada siapapun dan bermurah hati kepada siapapun yang diinginkan Tuhan Yesus. Kita anaknya, berarti Tuhan Yesus mengasihi kita. Karena apa? Ya karena kita anak Tuhan, bagi yang percaya kepadanya. Saya ambil dulu, saya baca dari Injil Yohanes ayat 1, Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Saya bacakan ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya dalam nama Tuhan Yesus akan menjadi anak Allah. Ayat 13 saya baca, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kita anak-anak Allah karena percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Bapa kita, akan mengasihi kita anak-anaknya. Jadi saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya, karena Tuhan Yesus Maha Pengasih, menyembuhkan orang yang percaya padanya, membangkitkan orang mati. Karena Tuhan Yesus kasihan tadi ya kepada janda tadi yang di Injil Lukas 7 ayat 13-15. Dan Tuhan Yesus tidak ingin murid-muridnya kelaparan karena telah mengikuti Dia. Tuhan Yesus tahu apa yang kita butuhkan, karena Tuhan Yesus adalah Maha Pengasih. Nah, itu dulu saudara
sobatku, untuk perenungan saya tentang Tuhan Yesus adalah Maha Pengasih. Nanti di video selanjutnya akan saya bahas mengenai Tuhan Yesus Maha Menguasai atau penguasa alam semesta. Tuhan Yesus Maha Suci, Maha Pencipta, pemberi sejahtera dan damai sejahtera dan keamanan, Maha Pemberi kasih karunia, Maha Pengampun. Nanti teman-teman kita sharing lagi ya. Jadi ini video pertama saya, perenungan saya. Saksikan video selanjutnya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Nanti teman-teman bisa baca konteks lengkapnya dari firman Tuhan yang telah saya sampaikan tadi. Semoga menjadi berkat dan kita saling mengingatkan. Kalau ada saran-saran komentar, tulis di kolom komentar ya. Kita sama-sama belajar. Kalau saya salah kata saya mohon maaf. Ini perenungan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.